Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Sebelum dimulai, kita baca tawassulnya terlebih dahulu. Semoga apa yang kita kaji, kita pelajari dari buku ini bermanfaat buat kita semua. Semoga kita juga bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. نتوسل إليك يا الله بأعمالنا الصالحة وبالنبي الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبأزواجه وذريته وبجميع أنبيائك ورسلك وخصوصا بالعشرة المبشرين بالجنة وبجميع أصحاب رسولك أجمعين والتابعين وتابع التابعين وبالمجاهدين في سبيل الله وبجميع أوليائك وصالح عبادك وخصوصا بأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني وأبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي وأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي وأبي عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني وسائر العلماء المحدثين من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها أجمعين. اللهم انفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة واختم لنا بحسن الختام ودين الإسلام والإيمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kemudian kita baca surah Fatihah yang kedua khusus kepada muallif kitab ini Sultan al-Ulama Al-Ais bin Abdussalam As-Sulami lahul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Taib. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Kita memasuki pembahasan berikutnya yaitu al-faslus sadisu fil i'tikafi wal judi wa qiraatil Qur'an fi Ramadan. Ya, tentang i'tikaf, kemudian kedermawanan, kemudian juga membaca Al-Qur'an ketika di bulan Ramadan. Oke, seperti biasa saya minta satu orang buat baca untuk memulai ya. Yang berkenan buat baca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, Al-faslu sadisu fil i'tiqafil wujudi wa qiraatil Qur'ani fi Ramadan. Qala Allah Ta'ala wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal akifina war ruka'is sujud. Wa qala Allah Ta'ala wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Wal i'tiqafu ziyaratullahi fi baitin min buyutihi wal i'tiq wal inqita'u ilaihi fihi wa haqqul mazuri an yukrima zairahu wa kadzalika jaa fil hadits sahih anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man ghadan
man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu nuzulan fil jannati kullaha ghada aw raha wan wan nuzulu ad-diyafatu al mustahabbu an ya'tiqafa Ya, takif. an ya'takifa al ashral awakhira min ramadana li talabi lailatul qadri li talabi li talabin li talabi lailatul qadri li'annahu akhiru ma istaqarra alaihi i'tiqafu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyatu radhiyallahu anha inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana ya'takiful asyra awakhira min ramadana hatta tawaffahu Allahu thumma i'tiqafa azwajuhu min ba'dihi. Wa anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laili wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda al-mi'zara. Fi riwayati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Oke, mungkin sampai situ dulu. Syukran. Oh, ya. Alhamdulillah, kita masuk ke pasal yang ke-6 tentang i'tikaf, kemudian sifat kedermawanan, dan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Al-Imam Sultanul Ulama Al-Iz Ibn Abdissalam memulai dengan mengutip Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 125 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Wahai Nabi Ibrahim dan Ismail, di situ failnya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tahhira, sucikanlah baitiya rumahku, baitiya ai al-Ka'bata. Sucikanlah Ka'bah ini gitu ya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang taifin, yang sedang tawaf, wal akifin, yang sedang beriktikaf ya, warukais sujud, dan orang-orang yang ruku maupun sujud, maksudnya sholat ya. Di sini ada kalimat akifin ya. Nah, jadi iktikaf sudah ada di Al-Quran secara tidak langsung dari kalimat al-akifin. Kemudian Al-Imam juga mengutip surah Al-Baqarah 188, 187. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa la tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Kata Allah Subhanahu wa taala, janganlah kalian bermubasyarah. Nanti kita lihat tafsirnya, tubashiruhunna ay al-jima'. Janganlah melakukan hubungan jima gitu ya dengan istri-istrinya. Ada juga nanti yang menerjemahkan wala tubashiruhunna, janganlah kalian bermesrah-mesraan. Wa antum, sedangkan kalian akifun, sedang beriktikaf fil masajid, di dalam masjid. Oke. Kemudian di sini dijelaskan oleh Al-Imam wal i'tikafu, apa makna i'tikaf menurut beliau? I'tikaf adalah ziyaratullah fi baitin min buyutihi, mengunjungi Allah. Di mana mengunjungi Allahnya? Fi baitin min buyutihi, di salah satu rumahnya. Makanya kita telah mengetahui masjid itu rumah Allah ya. Jadi maksudnya rumah Allah di sini adalah masjid. Berkunjung ke masjid
dalam tujuan untuk mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini secara majazi ya. Kita nggak mungkin ketemu Allah di dunia ya. Nah, tapi secara majazi kita bisa menemui Allah di mana di masjid. Kemudian wal inqita'u ilaihi fi wa haqqul mazuri ayyukrima zairahu. Wal inqita' selain berkunjung di sana juga harus inqita'. Inqita' itu artinya memusatkan diri, ya, memusatkan diri ilaihi kepada Allah fihi di masjid. Jadi di masjid itu memang kita fokusnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh memikirkan yang lain, maka ketika ke masjid memang tujuannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada fikihnya dimakruhkan, makruh tahrim ya, berjualan di masjid. Nah, gitu. Karena memang kalau di masjidnya urusannya ke Allah Subhanahu wa taala. Wa haqqul mazur dan hak, ya, hak al-mazur. Mazur itu adalah yang dikunjungi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah itu apa? An yukrima zairahu, memuliakan orang yang mengunjunginya atau tamunya. Oke, ini penjelasan saja dulu ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan i'tikaf? Menurut Al-Imam, i'tikaf itu kita sebenarnya sedang mengunjungi Allah, kemudian memfokuskan diri untuk mengingat Allah, sehingga nanti Allah punya hak gitu ya, berhak Allah untuk memuliakan tamu-tamunya. Nanti kita lihat di bawah apa saja yang Allah muliakan bagi orang-orang yang ke rumahnya. Jadi sebenarnya rumah Allah itu bukan istilah menjisimkan Tuhan ya. Takutnya ada nanti ngapain disebut rumah Allah gitu ya. Baitullah misalnya rumah Allah. Baitullah itu sudah ada di zamannya Al-Imam Al-Iz ini ya. Maksudnya rumah Allah ya rumah tempat kita untuk beribadah. Oke. Kemudian wakadzalika, kemudian beliau mengutip hadis ya. Ja'a fil hadis sahih, hadisnya sahih dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man ghada ilal masjidi aw roha." Siapa yang di waktu paginya ke masjid, aw roha atau di waktu sore. Nah, nanti kita lihat di syarah hadisnya apa yang dimaksud dengan goda. Goda itu artinya al-waqtu baina salati subuh ila syuruqi syams. Al-waqtu baina salati as-subuh as-subhi ila syuruqi syams. Nah, kira-kira jam berapa dia? Waktu antara salat subuh dan waktu isyraq. Kalau di waktu Indonesia Barat, bagian Jakarta mungkin subuh jam 4.30-an. Jam 4.30 berarti sampai isyraq. Isyraq anggap matahari itu sudah muncul jam 6 ya. Anggap aja ya. Jadi siapa yang ke masjid di waktu ini, atau roha atau nanti di waktu sore. Nah, ruh, apa itu ruh atau ruah gitu ya. Dimulai dari min zawali syams. Min zawali syamsi, dari tergelincirnya matahari sampai kapan? Ilal lail, sampai malam. Oke. Jadi man qada ilal masjidi aw raha, siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau sore gitu ya. A'addallahu lahu nuzulan fil jannah, Allah akan memberikan atau mempersiapkan baginya di surga nuzulan. Nuzulan itu ayat ad-diyafah. Ad-diyafah itu jamuan. Jamuan. Nanti di syarahnya juga ada yang menjelaskan nuzulan ini ay manzil, rumah. Allah akan menyiapkan rumah baginya nanti di surga. Masya Allah ya. Siapa yang suka ke masjid, nah ini jadi
motivasi kita juga ya. Saya juga semoga makin sering ke masjid nih ya kalau dapat hadis ini. Jadi Allah setiap kali kita ke masjid memberikan jamuan sekaligus rumah. Jadi kalau kita lihat syarahnya itu manzil rumah, kemudian ad-diyafah jamuannya beserta isi-isinya. Jadi nggak cuma rumah doang ya, peralatan yang ada di rumah juga dikasih, mau makanannya dan lain sebagainya. Masya Allah ya. Kullama goda aw raha. Nah, kullama goda aw raha. Setiap kali dia goda itu nanti ada yang menerjemahkan zahaba. Roha itu ada yang juga menerjemahkan roja. Setiap kali dia berangkat dan pulang. Nah, Masya Allah, kita udah berapa kali ke masjid, seandainya suka ke masjid ya. Udah berapa rumah yang sudah Allah siapkan di surga. Hadisnya akhrajahul Bukhari. Hadisnya sahih. Jadi kita nggak usah ragu-ragu untuk hadis ini. Tinggal kita saja ya, bagaimana menyempatkan diri untuk selalu ke masjid. Wan nuzulu ay ad-diyafatu. Yang dimaksud dengan nuzul di sini adalah ad-diyafah, jamuan. Nah, jadi kalau ada tamu itu kan biasanya kita sebagai muslim yang baik ngasih jamuan, makanan, minuman gitu ya, apa yang ada di rumah. Baik, selanjutnya beliau masuk ke pembahasan etikafnya. Tadi beliau ngasih hadis bagaimana keutamaan orang yang suka ke masjid. Nah, ke masjid di sini nanti juga dijelaskan tidak mesti buat sholat ya, tidak tidak mesti buat sholat. Nanti untuk apapun, lil ibadah gitu ya, wa qiraatil Quran, wa ghairiha dan lain-lain. Intinya mau ke masjid aja. Bahkan ada di hadis yang lain, orang yang suka ke masjid itu masuk kepada 7 golongan yang Allah berikan naungan gitu ya. Warajulun qalbuhun mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang suka ke masjid, artinya itu kalau apa namanya kita pulang dari masjid, pengen lagi ke masjid gitu ya. Itu nanti fadilatnya keutamanya dia mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi banyak fadilahnya orang yang ke masjid. Oke, kita masuk ke pembahasan etikafnya. Wal mustahabbu ayat takifal ashral awakhir al-awakhira min ramadhana di talabi lailatul qadar disunahkan seseorang itu beriktikaf di 10 akhir malam Ramadan tujuannya mencari malam Lailatul Qadar. Kata guru saya malam Lailatul Qadar itu pemborosan ya. Karena malam itu lail gitu ya. Tapi karena sudah terbiasa aja tapi nggak masalah. Nggak apa-apa. Mungkin secara bahasa Indonesia nggak baik ya. Tapi secara bahasa yang enak diucapkan ya udah malam Lailatul Qadar. Li'annahu akhiru ma istaqarra alaihi i'tikafu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apa alasannya? Kenapa harus di malam 10 akhir gitu ya? Di malam Lailatul Qadar karena kan tadi kita bahas kemarin Lailatul Qadar itu kemungkinannya terjadi di 10 akhir. Kalau menurut Al-Imam ini beliau memilih pendapatnya yang mengatakan Lailatul Qadar itu di tanggal 21 ya, di malam 21-nya. Oke. Selanjutnya kita lihat di sini tadi kenapa li'annahu karena bahwasanya akhiru ma istaqarra amalan yang terakhir yang terus dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah i'tikaf. Jadi istakar itu yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah i'tikaf. Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beriktikaf kana ya'takifu. Jadi dalam bahasa Arab itu kalau ada kana kemudian ada fi'il mudhari itu bisa diterjemahkan istimror. Ya. Istimror itu apa? Sesuatu yang sering dilakukan. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering beriktikaf di 10 terakhir di Ramadan. Sampai kapan? Sampai Allah menyempurnakan usianya. Maksudnya sampai wafat ya. Summa i'takafa, kemudian setelah Nabi wafat, azwajuhu min ba'dihi, istri-istrinya pun i'tikaf istri-istrinya i'tikaf setelah Nabi meninggal. Karena memang
Nabi tidak menganjurkan istri-istrinya untuk etikaf ya ketika itu. Nah, kemudian setelah Nabi meninggal, maka para istrinya etikaf di masjid. Kemudian wa anha dari Siti Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa syadda al-mizar. Rasulullah itu apabila memasuki 10 akhir malam Ramadan, beliau menghidupkan malam-malamnya, membangunkan keluarganya dan bersungguh-sungguh, kemudian syaddal mi'zar, mengencangkan sarungnya. Ya. Ini hadisnya mungkin yang sering belajar hadis mah sudah terbiasa, ya. Nabi itu sangat sedikit sekali kalau udah 10 akhir di bulan Ramadan untuk tidur. Maka Nabi begadang. Karena memang kalau di luar Ramadan Nabi itu melarang bergadang ya. Melarang dalam artian makruh, bukan haram ya. Nabi tidak menyukai umatnya itu begadang setelah Isya, kecuali kalau ada keperluan ya. Kalau bisa langsung tidur. Apa alasannya? Supaya bisa bangun untuk melaksanakan tahajud. Di antaranya itu. Oke, kemudian di riwayat yang lain, di riwayat yang lain, kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairi. Nah, Rasulullah itu sering sekali bersungguh-sungguh di 10 akhir, yang mana beliau tidak pernah bersungguh-sungguh di selain 10 malam terakhir. Ya, mungkin bagi kita yang imannya masih setengah-setengah gitu ya. Jadi kalau udah malam ke-10, udah upgrade imannya masing-masing. Apalagi kalau dekat dengan masjid ya. Maka berusaha untuk etikaf di masjid masing-masing untuk melakukan ibadah. Kemudian wa qauluha dan perkataannya Siti Aisyah sa'dal mi'zar itu adalah kinayatun, sebuah kinayah antar kil istimta' bin nisa wa qila ibaratun anil jiddi fil ibadati wat tashmiri fiha. Kata Al-Imam, syaddal mi'zar ini katanya kinayah. Jadi menurut beliau bukan mengencangkan sarung dalam artian tekstual ya. Tapi menurut beliau ini adalah sebuah kinayah untuk menjelaskan beliau tidak istimta bin nisa. Tidak bersenang-senang dengan istri-istrinya. Sudah menjauhi istri-istrinya gitu ya. Ada juga yang mengatakan itu sebuah ungkapan dari bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kemudian tasmir itu artinya serius, ya, serius ketika beribadah. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan wa yustahabbul iksar min tilawatil Quran, disunnahkan memperbanyak membaca Al-Quran. Selain itu juga wa minal jud wal ifdal fi hadzal syahri lil mu'takifi wa ghairihi. Kemudian bersifat dermawan, suka sedekah, suka berbagi, wal ifdal itu berbuat baik ya. Fi hadzal syahri di bulan ini untuk siapa? Untuk yang beriktikaf maupun yang tidak beriktikaf. Jadi di 10 malam terakhir usahakan amalannya yang pertama baca Quran gitu ya, diperbanyak. Yang kedua sering-sering sedekah. Nah, jadi ke masjid ada yang dibawa gitu ya, entah air minum, entah apalah gitu ya, kurma atau apapun yang ada di rumah dibawa ke masjid. Wal iftal dan juga berbuat sesuatu yang baik. Ya, terserah gitu ya. Mungkin nyapu nyapu masjid gitu ya, habis selesai sholat kadang kan ada yang kotor gitu ya. Atau kalau ada yang buka puasa di masjid bisa bantu buat nyuci piring dan lain sebagainya. Baik yang beriktikaf ataupun yang tidak beriktikaf. Kemudian apa alasannya? Kata beliau li'annal fakir ya'jizu bisababi saumihi anis syahwati wat tatwafi. Ada yang baca tatwaf, ada yang baca titwaf ya. Wasu'ali. Karena orang yang fakir atau miskin dia tidak mampu disebabkan puasanya untuk melakukan syahwat. Syahwat itu bukan syahwat dalam arti ini ya. Syahwat ini nanti diterjemahkan tidak mampu memenuhi keinginannya, ya, keinginannya apapun gitu ya.
Karena kan kalau miskin kan terbatas ya malah melakukan sesuatu. Kemudian watab tual berkeliling buat mencari nafkah, wasual dan meminta-minta. Nah, kalau udah ini berarti orang miskinnya orang miskin yang soleh ya. Kadang ada orang fakir miskin dia nggak mau puasa gitu. Tapi kalau ada yang fakir miskin kemudian dia puasa, kadang dia terbatas untuk melakukan sesuatu ya. Maka dianjurkan bagi kita untuk memperbanyak sedekah supaya orang-orang yang seperti ini menerima manfaatnya, gitu ya. Kemudian lagi beliau mengambil hadis wa fi sahihain di dalam Al-Bukhari dan Muslim an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhoi keduanya qala beliau berkata kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan. Beliau sangat dermawan ketika beliau berada di bulan Ramadan. Khususnya kapan? Hina yalqahu Jibril. Ketika dia akan bertemu malaikat Jibril di waktu malamnya ya. Karena setiap malam Nabi itu eh, mu'arodoh. Mu'arodoh itu kayak setoran gitu ya. Setoran. Setoran sama malaikat Jibril, murojaah, atau istilah kalau di daerah kita mungkin tadarus gitu ya. Tapi tadarusnya sama malaikat Jibril ya. Wa kana Jibril yalqahu alaihi salam kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalifa. Jibril itu alaihi salam bertemu Nabi setiap malam di bulan Ramadan sampai selesai bulan Ramadan. Yang salih itu ayan tahi. Ngapain? Ya ridho alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Nabi mensotorkan hafalan Qur'annya kepada malaikat Jibril. Jadi talakinya langsung ke malaikat Jibril. Setiap malam tuh ya. Nah, tapi nggak dijelasin berapa surah yang disetorkan. Intinya tiap malam setoran aja. Nah, tapi nggak dikasih tahu ya riwayat jelasnya apakah 30 juz atau bagaimana gitu ya. Tidak ada riwayat yang secara rinci menjelaskan tentang itu. Faida laqiyahu Jibril, apabila Jibril telah menemuinya, karena ajwa dabil khair minar rihi al mursalati. Beliau menjadi orang yang sangat dermawan, bahkan melakukan kebaikan gitu ya, kalau dibandingkan dari angin yang berhembus. Jadi ketika malamnya talaki sama malaikat Jibril, besok paginya, Masya Allah, ya, Nabi melakukan semua kebaikan yang bisa dilakukan. Karena memang Nabi itu, eh, beliau anti menyimpan sesuatu di rumahnya ya. Apalagi kalau masalah harta. Kalau ada harta yang ada di rumahnya, beliau mencoba untuk mensedekahkan ke orang-orang yang membutuhkan. Kan ada riwayat kan, orang Baduy ini, ya kita tahu ya, karakter orang Arab Baduy itu kan kalau kurang berpendidikan, kurang ajar kadang ya. Jadi sempat orang Baduy ini minta ke Nabi harta gitu ya. Minta terus. Ya udah Nabi kasih domba banyak yang ada ke orang Baduy tersebut. Saking dermawannya Nabi ya. Jadi kalau Nabi sangat dermawan, Masya Allah. Oke. Kemudian wa makna qaulihi sallallahu alaihi wasallam minar rihil mursalati yang dimaksud dengan ar-rih ya al-mursalah ai fi umumiha wa isra'iha. Baik secara keluasannya maupun kecepatannya. Hmm. Wasoha anna Jibril alaihi salam kana yu'aridu. Nah, ini kurang titik ya. Kurang titik. Hmm. Kana yu'aridu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an fi kulli Ramadan marratan wahidah. Ada hadis sahih bahwasanya malaikat Jibril alaihissalam itu yu'arid. Nah, yu'arid tadi itu kayak tadarus gitu ya. Tadarus
Tadarus Al-Quran setiap bulan Ramadan satu kali. Kemudian falam makan al-amul ladzi tufiya fihi aqibahu aradahu maratain. Manakala di tahun wafatnya Nabi, Nabi wafat tahun 11 Hijriah ya. Aradahu maratain. Setelah itu malaikat Jibril melakukan tadarus gitu ya sebanyak dua kali. Berarti tahun 11 Hijriah itu Nabi sama malaikat Jibril lebih sering tadarusannya sampai dua kali. Masya Allah. Oke, itu pembahasan yang ke-6. Kemudian asfaslus sabi'u fi itba'i ramadhana bisittin min syawal. Pasal yang ketujuh menjelaskan tentang mengiringi bulan Ramadan dengan 6 hari di bulan Syawal. Jadi puasa 6 hari di bulan Syawal. Hadisnya beliau ini ya, tidak terlalu panjang lebar membahasnya. Saha'an Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala man shoma ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min syawal kana kasiyamid dahri. Oke. Hadis sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa yang berpuasa Ramadan kemudian diiringi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan puasa satu tahun. Wa inna maka nakasiyamid dahri, mengapa bisa menjadi satu tahun penuh ya puasanya? Alasannya adalah li'annal hasanata bi asyri amsalihha. Karena satu kebaikan itu akan dibalas 10 kebaikan. Wa yuqabilu kulla yaumin bi asyarati ayyam. Maka setara ya, setiap satu hari berpuasa itu seperti berpuasa 10 hari. Jadi analoginya seperti ini ya, kata Al-Imam. Kenapa menjadi apa namanya satu tahun penuh? Karena kan satu hari berpuasa itu sama dengan 10 hari puasa. Hitungan pahalanya ya. Nah, anggap 30 hari puasanya atau biasanya 29, kadang 29 ya. Kita jangan apa namanya, ini Mas, Allah Maha baik ya. Kita walaupun 29 itu tetap dianggap 30 pahalanya. Itu. Jadi walaupun kadang yang ikut pemerintah kadang kan seringnya 29 hari ya. Tapi kalau Muhammadiyah itu kadang seringnya 30. Nah, itu sama aja pahalanya. Jadi tidak ada perbedaan di sini ya. Nah, kemudian kita kalikan 110 berarti 300 gitu ya. 6 hari berarti jadi 60. Total 360. 360 hari. Nah, ini dianggap satu tahun. Oke. Kemudian al-faslus samin. Kemudian pasal yang ke-8 fi saumil mutlak. Puasa mutlak. Puasa mutlak itu adalah puasa yang niatnya memang untuk puasa saja. Gak ada niat yang lain. Gitu ya. Jadi nggak terikat apapun. Jadi niatnya pengen pengen puasa. Niat puasa karena untuk ibadah gitu aja. Oke, Al-Imam mengambil eh, surah Al-Ahzab ayat 35 ya. Qala Allah Azza wa Jal was-shaimina was-shaimat. Pendek banget ya. Dan orang-orang yang berpuasa dari laki-laki dan perempuan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min abadin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yaumi." Ini yaumi ya. Wajahahu anin nari sab'ina kharif. Kemudian Al-Imam mengambil hadis yang mana bunyinya adalah tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah. Ada juga yang menerjemahkan tujuannya untuk berjihad di jalan Allah ya. Melainkan dia akan dijauhkan pada hari itu apa yang dijauhkan wajahnya dari neraka sepanjang apa? Sabaina kharifan. Sepanjang 70 tahun. Ini hadisnya sahih. Wah, karena memang neraka itu sepanjang sekali, Bapak Ibu semua. Nah, jadi kita nggak bisa ngebayangin ya. Mungkin 70 tahun ini kalau saya membayangin kayaknya
bagi manusia sangat jauh ya. Tapi kalau ngebayangin surga dan neraka itu sangat 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 luas sekali, gitu ya. Apalagi surga, katanya ada riwayat mengatakan satu orang dikasih rumah, gitu ya, itu sama kayak dikasih bumi, kemudian dikali 7 kali lipat. Bagi kita rumah segede itu buat ngapain gitu ya, saking luasnya. Tapi memang kita ngebayangin alam semesta ini aja sangat-sangat luas ya. Kita ini sangat nggak ada nilainya sebenarnya. Kita ini sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lihat sadaina khorifan, bagi manusia mungkin sangat jauh ya. Tapi kalau dibandingkan dengan surganya atau nerakanya juga itu sangat-sangat luas. Oke. Waqalat Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah, Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftir hatta la naqula la yasum. Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattu illa Ramadan." Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, nah, dari tadi kayaknya ini riwayatnya kebanyakannya dari Siti Aisyah karena memang yang tahu Nabi secara privasi itu beliau ya. Rasulullah itu biasanya puasa gitu ya. Sampai kami mengatakan gitu ya, nakul di sini Siti Aisyah mungkin dengan istri-istrinya mengatakan la yuftir, Nabi itu jarang sekali tidak puasa. Yuftir ini bukan berbuka ya, maksudnya la yasun. Jadi Nabi itu sering sekali berpuasa sampai sampai kami mengatakan Nabi itu jarang sekali nggak puasa. Kemudian di lain waktu wa yuftir hatta la naqula la yasum. Di waktu yang lain Nabi itu jarang sekali puasa sampai kami mengatakan la yasum, Nabi tidak pernah puasa. Wa ma raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah, kata Siti Aisyah, melihat Rasulullah istakmala, menyempurnakan siyama syahrin, puasa 1 bulan penuh, illa Ramadan, kecuali bulan Ramadan. Jadi Nabi itu puasanya sangat fleksibel ya kalau puasa sunnah. Nah, mungkin kita bisa bayangkan 3 hari beliau puasa gitu ya. Nanti minggu depannya tidak. Jadi fleksibel lah. Kalau beliau pengen puasa, puasa. Gitu. Kecuali bulan Ramadan. Kalau Ramadan memang 30 atau mungkin 29 hari gitu. Bisa nggak 28? Nah, kayaknya 28 cuma Februari ya. Kalau bulan Hijriah itu kalau nggak 29, 30. 30. Begitu. Nah, ini juga bisa jadi amalan kita juga. Mungkin kita seringnya puasa Senin Kamis ya. Senin Kamis atau puasa Daud gitu ya. Puasa Daud hari ini puasa, besok enggak, besok puasa, besok enggak. Kalau Nabi itu biasanya 3 hari, dia 3 hari sebulan puasa. Dia mengatakan nanti puasanya puasa Ayyamul Bid ya, puasa hari-hari putih. Ada juga yang mengatakan ya puasanya di luar Ayyamul Bid gitu. Puasa 3 hari aja dalam sebulan. Oke, kemudian waqala Mu'adzah al-Adawiyah. Mu'adzah al-Adawiyah itu kalau kita lihat di bawah, beliau berarti sahabatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidatun alimatun abidatun. Nah, seorang sayyidah, tuan, gitu ya. Seorang nyonya, kemudian orangnya alim, punya ilmu pengetahuan, samping itu abidah, juga ahli ibadah. Beliau adalah istrinya Qudwah Silah bin Asyam. Nah, beliau itu biasanya tuhil laila ibadatan. Masya Allah. Sering sekali menghidupkan malamnya. Jadi ibadahnya nggak pernah tertinggal nih beliau ya. Intinya beliau ahli ibadah, kemudian beliau juga berilmu. Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, aku pernah bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin salasata ayyam? Apakah Nabi itu biasanya puasa setiap bulan 3 hari? Qalat na'am. Kata Siti Aisyah, betul. Jadi 3 hari dalam sebulan itu biasanya Nabi berpuasa. Fakultu laha min ayyi ayyami syahri kana yasum? Kemudian aku bertanya lagi kepada Siti Aisyah, di hari apa saja setiap bulan itu beliau puasa? Jadi penasaran nih, ya. Penasaran Nabi itu kalau puasa setiap bulan hari apa saja? Qalat, Siti Aisyah menjawab, lam yakun yubali min ayyi ayyami syahri yasum. Kata beliau,
Nabi itu tidak memperdulikan lam yubali di hari apapun setiap bulannya itu beliau berpuasa. Jadi bisa kita katakan puasanya random ya, Bapak Ibu semua. Tidak ada sesuatu yang khusus, apakah hari Senin dan Kamis, apakah Senin, kemudian Rabu, kemudian Jumat, kayak puasa Daud ya. Enggak. Intinya beliau 3 hari dalam sebulan itu puasa aja. Gitu ya. Tidak ada patokan. Maka bagi kita juga ini bisa jadi acuan gitu ya. Kalau pengen ngikutin Nabi seperti ini, usahakan setiap bulan itu 3 hari kita puasa. Kapan harinya terserah mau yang mana aja. Yang penting setiap bulan ada aja puasanya. Oke. Kemudian selanjutnya al-faslu tasi'u fi shaumi tatawwu'. Nah, ini kalau pembahasan ini agak panjang gitu ya. Takutnya nanti waktunya kurang kurang ya. Nanti mungkin kita izin buat menambah 1 hari buat menyelesaikan pasal tasiknya. Oke. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan seputar pembahasan kita pada sore hari ini. Redaksi Kharifan itu maknanya sebenarnya Kharifan itu tahun dah. Kharifan, Kharifan. Kharifan ay sanatan. 1 tahun, 70 tahun. Oh, tahun. Mm-mm. Izin Ustadz. Ya, silakan. Ini yang tadi hatta yang salikho apa Ustadz? Yang salikho ayan tahiyya. Sampai selesai. Hmm. Maksudnya sampai akhir bulan gitu ya. Jadi Nabi itu sama malaikat Jibril tadarusannya setiap malam sampai akhir bulan. Jadi Nabi itu privat ya sama malaikat Jibril ya. Hmm. Jadi kalau ditanya adakah riwayat Nabi tadarusan dengan para sahabat? Kalau lihat hadis ini tidak ada gitu ya. Nabi tadarusnya sama malaikat Jibril setiap malam soalnya. Oke. Jadi kalau kita lihat di Fathul Mu'in ya, di Fathul Mu'in itu nanti dijelaskan Nabi itu puasa Ramadan sebanyak tis'u Ramadanat gitu ya. Tis'u Ramadanat. Jadi Nabi selama 9 tahun sebelum disyariatkan, berarti waktu disyariatkan puasa Ramadan, beliau sebelum wafat itu melaksanakan atau bertemu dengan Ramadan sebanyak 9 kali. Nah, kalau 9 kali berarti setiap tahun rutin gitu ya. Sampai di tahun ke-11 Hijriah atau mungkin ke-10 ya. Beliau wafat kan Rabiul Awal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab. Oke, berarti tahun ke-10-nya ya. Karena 11 11 kan di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal belum ketemu Ramadan ya. Nah, jadi kalau melihat riwayat ini di tahun ke-10 Hijriah itu tadarus Qur'annya 2 kali. Semalam berarti ya, semalamnya 2 kali. Ketemu malaikat Jibrilnya. Kalau sebelum itu sekali-sekali tiap malam gitu ya ketemu. Oke, ada lagi. Kalau ada yang mau didiskusikan, silahkan. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada mungkin kita agak cepat ya untuk pertemuan sore hari ini. Nanti untuk pertemuan berikutnya kita mulai di Jumat ya. Saya ada jeda. Baik, Bapak Ibu semua, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Kita tutup kajian kita dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita mendapatkan keberkahan dari hadis-hadis yang kita baca.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.